Masih bersama kami pemirsa dalam program Doncast. Saya Doni The Kaiser. Saya Don Bosco Selamat. Terima kasih yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, subscribe. Dan Anda juga boleh komen di kolom chat atau komen yang ada di channel Kritik YouTube. juga boleh. Kritik juga boleh ya. Mengkritik Coach Justin juga boleh. Ini mah sudah kebal. Sudah biasa. Sudah biasa ya. Sudah biasa. Tapi kalau kita mengkritik Coach Kluivert ya kan, dengan tim asistennya, ada alasan nggak sih untuk mengkritik orang yang belum mulai kerja gitu loh? Sementara kan nanti laganya baru Australia. Saya rasa nggak fair ya. Nggak fair. Gini, asumsi saya masuk ke sebuah PT kerjaan baru. Tiba-tiba saya belum kerja udah dikritik karena mungkin sejarah saya atau reputasi saya. Fair, apakah saya akan bekerja secara optimal? Kan enggak. Justru saya masuk perusahaan baru saya harus didukung biar saya bisa kerja optimal. Nah ini yang saya agak heran. Kok situasi tambah nggak kondusif lah. Selalu ada isu-isu yang di luar lapangan. Cuman kan begini Coach, sepak bola itu di mata penggemar itu harus menang. Nggak ada kata kalah. Jadi ini orang tidak siap terima ini masalah edukasi. Iya, itu betul. Edukasi. Setuju, edukasi ya. Saya dulu berapa tahun yang lalu saya punya istilah kan domba dan kardus. Domba dan Kardus itu yang anti Justin, domba itu yang pro Justin. Dan banyak yang mengaku kepada saya, coach saya dulu kardus jadi domba. Kenapa? Mereka paham apa yang saya maksud. Dulu ada zamannya di mana pemotor kita tidak menggunakan helm. Betul. Sekarang semua, hampir semua dipaksa. Harus dipaksa dulu. Artinya ada proses edukasi. Dalam sepak bola pun demikian. Sekarang sudah banyak yang paham bahwa itu tidak jatuh dari langit. Iya. Ini semua adalah proses. Tapi nggak bisa cepat, Coach. Nggak bisa cepat. Nggak kenapa-kenapa, tiba-tiba Saya rusuh. butuh beberapa tahun dan misi saya belum selesai juga. Untuk mengedukasi para netizen ini agar sepak bola itu bukan hanya dari skor. Terlalu indah sepak bola kalau hanya dinilai dari skor. Kalau hanya dinilai dari skor jangan nonton bola, nonton live skor aja. Ya. Mungkin Karena kadang-kadang kita menonton walaupun klub pujaan kita itu kalah, tapi kita bisa puas karena pertandingan yang bagus. Kita nikmati Fighting spiritnya. Mungkin kurang beruntung dan lain-lain. Iya, itulah indahnya sepak bola. Tapi pentingnya edukasi. Ya, perlu juga diedukasi bahwa sepak bola bukan sekedar skor, tapi indikator yang non skor itu bagaimana mengukurnya biar mereka tahu, fair dong. Iya, itulah tugas kita influencer komentator bola untuk menjelaskan bahwa sepak bola itu jauh lebih indah Lebih dari sekedar skor. Tapi in this case, Tapi skor itu indah sekali, Coach. Oh ya, kalau menang iya. Tapi in this case, kita harus menang untuk Itu lolos. persis Barcelona bilang, bukan sekedar klub. Jadi sekarang, ini bukan kompetisi jangka panjang, tapi kualifikasi jangka pendek. Artinya, main jelek pun, I don't care, yang penting menang. Nah, untuk menang kalah, kenapa harus bermain bagus dan lain-lain? Karena pada saat kita bermain bagus, kita meningkatkan probabilitas lagi untuk menang. Iya. Kita bisa menang dengan 2 peluang 2 gol. Kita juga bisa kalah dengan 20 peluang 1 gol. Bisa kalah. Cuman untuk mempersiapkan diri dalam sebuah pertandingan, kan bagaimana caranya meningkatkan agar kita create peluang lebih banyak. Iya. Itulah harus sesuai dengan kapasitas pemain, bermain lebih menyerang. Apakah pasti menang atau enggak? Belum tentu. Belum tentu. Tapi probabilitasnya akan lebih besar. Proses itu harus dinikmati. I guarantee you sekarang, boleh dipotong, boleh disebar, bahwa peluang kita akan lebih besar di sisa 3 pertandingan. Bukan Jepang. Jepang is just too good. 3 pertandingan peluang peluang di depan gawang, create chances akan lebih banyak besar, daripada 6 match sebelumnya. Australia, Bahrain, China. Jadi kalau kita lihat, nanti kita akan lebih banyak melihat bola di depan gawang lawan daripada match-match sebelumnya. Daripada match-match. Dan Anda yakin pemain kita akan lebih happy dibanding laga terakhir? Iya. Kelihatan kalau lagi happy permainannya, itu akan juga enak dilihat. Dan saya pun juga lebih happy. Sekarang kita lagi bicara baru, Coach. Orang lagi rame tentang direktur teknik, tentang PSS, dirteknya. Kira-kira seperti apa? Saya jelaskan dulu ya. Peran dirtek itu sangat penting. Sangat penting. Oke. Karena namanya sebuah negara itu tidak hanya punya timnas senior.
U23, U20, bla 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 sampai ke bawah. Sekarang di bawah Coach Nova U17. Nah, ini harus ditanam sebuah filosofi agar gaya bermainnya sama ke depannya. Iya. Itu tugas Dirtek, komunikasi dengan para pelatih, menjelaskan, membantu kekurangannya di mana. Tapi juga komunikasi dengan klub lokal. Ya. Itu tugas Dirtek. Yang juga merekomendasikan pemain-pemain ini loh cocok dengan cara bermainnya head coach. Dia pasti tahu. Jadi komunikasi antara head coach dan Dirtek itu harus cocok. Duanya harus cocok. Nah kalau sebelumnya kan Dirtek kita ribut sama pelatihnya. Ya kan? Sampai akhirnya Dirteknya Indra Sapri disuruh ngelatih aja kan. Iya. Itu nggak boleh terjadi harusnya. Itu harusnya nggak boleh Karena terjadi. sebenarnya Dirtek itu menentukan skema pembinaan ya. Di jenjang ya. Salah satu pembinaan, tapi juga komunikasi dengan klub lokal kan. Iya. Ini loh, ada satu pemain yang belum disentuh, yang belum kelihatan, mungkin cocok dengan. Oke, kita ajak dia ikut seleksi. Siapa tahu cocok, siapa tahu enggak. Nah ini tugas Dirtek. Nah, artinya untuk bisa komunikasi akan lebih baik kalau Dirteknya juga dari Belanda. Dari Belanda. Tadi sini tidak ada di dalam negeri sini? Kalau coach lihat? Bukan nggak ada, tapi kembali lagi ke budayanya. Soal kebudayaannya. Artinya kalau fungsi atau chemistry antara pelatih dan Dirtek ini akan menentukan, oh ini warna sepak bola Indonesia. Iya. Kira-kira gitu. Sama seperti kalau kita lihat, oh sepak bola Belanda, kita sudah punya gambaran. Atau sepak bola Spanyol. Udah punya gambaran. Kita punya gambaran. Kira-kira berhasil. Nah, sekarang sebagai PSSI atau ketua PSSI, kan beliau harus punya target short term, mid term, long term. Iya. Long term ada pembinaan. Long term. Mid term kan adalah ini lebih ke tugas Dirtek. Bagaimana menyatukan untuk 5 tahun ke depan. Nah, short termnya tugas pelatih baru untuk mengangkat. Termasuk untuk bicara long term itu mungkin soal naturalisasi akan berkurang, misalnya. Pasti berkurang. Karena jumlahnya kan udah nggak segampang itu lagi. Dan kalau seandainya ada pemain kita lebih bagus, pasti diberi kesempatan. Nah contoh kemarin saya nonton AFF, menurut saya kita nggak main bagus, tapi saya lihat ada 2 titik cerah yang kemungkinan bisa yaitu Donitri dan Detan. 2 pemain muda ini untuk saya punya bakat, nggak usah main di timnas, diberi kesempatan untuk latihan dulu, seperti apa dilihat. Latihan ini kan bukan skill, latihan ini pelatih nggak melihat mental ini pemain gimana. Reaksi ini pemain gimana di samping skill dan kekuatan fisik. Kapasitas untuk beradaptasi pemain ini gimana? Itulah penting untuk latihan bersama tim. Ya sekarang persoalan kita itu kan kalau kita naturalisasi dikurangi, ini kan still long way to go. Kalau kita lihat sekarang tidak ada tanda-tanda misalnya, oh kita akan ngambil dari liga, karena liga kita juga sebegitu aja jalan. Dari bawah lagi, yang lebih dini lagi, pembelian olahraga kita di tingkat usia dini, itu juga belum apa-apa begitu. Karena itu kan source-nya kan masih lama. Coach menghitung itu kira-kira perlu berapa waktu? Saya rasa setelah 5 tahun udah menurun. Setelah 5 tahun dari sudah mulai menurun. Oke. Jadi siapa Dirtek yang paling tepat? Nah ini agak susah nih. Saya belum dapat bocoran masukan apa nothing. Ini murni dari saya sendiri, murni subjektif. Pasti Belanda ya? Apa? Pasti Belanda ya. Ada 3 kandidat untuk saya. Artinya pelatih yang tidak junior. Dalam arti pelatih yang punya pengalaman sebagai pelatih atau mungkin bisa atau mau sebagai Dirtek. Ada 3 nama. 1 itu Fred Rutten. Kedua itu Henk ten Kate, mantan asistennya Rijkaard di Barcelona. Ketiga itu Jos Luhukay. Jos Luhukay ini mungkin kurang ngetop di Indonesia. Tapi beliau ada mantan pemain di VVV, generasinya Hondanya Jepang. Terus pernah melatih di beberapa klub di Eropa, bukannya Belanda, di Eropa. Dan dia punya darah Indonesia, jadi bisa eventually
untuk jadi attack. Untuk saya, yang saya come up, jadi bukan levelnya Huisding, bukan Van Gaal. Mereka udah terlalu tua. Karena mereka harus tinggal di Indonesia kan. Mereka harus pantau klub-klub, pantau semuanya, komunikasi juga. Jadi untuk saya yang pada saat ini, siapa tahu Erick Thohir kan koneksinya luar biasa kan. Tiba-tiba dia datang dengan nama lain. Tapi untuk saya pada saat ini, detik ini, ada 3 nama itu 3 nama ini. Coach, sering kan kalau kita nonton sepak bola itu nggak peduli dia itu naturalisasi atau bukan. Iya betul. Kita sama-sama happy-nya kalau menang kan. Yang paling pakai jersey yang kita dukung itu. Nah, iya betul. Kalau kalah kita juga sama-sama sedihnya kan. Iya betul. Kira-kira begitu. Jadi ini bukan soal naturalisasi apa bukan. At the end of the day, para buzzer, para penyerang, para haters dan lain-lain yang selalu mengkritik PSSI dan lain, kalau kita lolos happy juga kok mereka. Betul. Penonton kita di Istora itu selalu menyanyikan lagu Ibu Su. Walaupun kalah kan. Dan itu rame dan meriah dan kita merinding dengarnya. Itu luar biasa, betul. Betul. Ya, tapi kuncinya kan bagaimana coach dengan pemain bisa bonding tadi. Iya. Ya kan? Tidak perlu misalnya dia harus hafal lagu kebangsaan atau lagu Ibu Pertiwinya Ibu Su. Itu kan semua inisiatif. Ini Alex Pastor posting di IG-nya, dia lagi belajar bahasa Indonesia. Jadi dia belum di Indonesia pun dia sudah belajar inisiatif belajar bahasa. Nggak usah bisa sepatah 2-3 patah aja. Orang sudah respect. Karena selain bonding dengan pemain, dengan supporter juga perlu kan. Salah satu kekuatan orang Belanda, mereka harus adaptasi. Mereka bisa adaptasi. Karena berapa pemain Belanda yang main di sini yang saya kenal, itu bisa bahasa Indonesia semua. You name it lah, dari Christian Adelmoen, Lili Pali, Mark Klok, Diego Michels. Semua bisa, Irfan Bahdim, semua bisa bahasa Indonesia. Makanya untuk mempercepat bahasa Indonesianya harus sering-sering makan nasi goreng katanya. Salah satu itu. Coach, kita sayang sekali harus akhiri. Tapi saya minta kata-kata Anda untuk timnas kita jelang laga terdekat dengan Australia ini. Seperti apa? Dimulai dari happiness ya. Happiness. Itu untuk saya nomor 1. Kalau kita happy, semua yang kita lakukan itu akan jauh lebih lancar. Dan nggak perlu minder. Dan saya yakin mereka sudah membuktikan lawan Arab mereka bisa menang dan layak menang. Mereka akan tunjukkan lagi dengan pelatih baru, dengan peluang baru. Kemungkinan besar juga ada pemain-pemain yang dicoret, diberi kesempatan lagi. Atau diapakan. Jadi start fresh, fresh air, fresh semuanya. Kalau happy kita bisa menang. Dan kita juga jadi happy juga kalau menang. Jadi happy. Everybody happy. Ya, betul. Dengan kemungkinan sampai 70% tadi kita menang, skor berapa prediksi Anda? Wah, saya nggak tahu. Itu tugas paranormal itu. Catat itu. Dari Coach Justin, peluang kita itu 60 sampai 70%. It doesn't matter, menang 1 gol atau 1000 gol, still 3 points. It's about 3 points. Yang penting happy tadi ya. Happy. Penting itu. Itu benar-benar kita nikmatinya itu happiness. Are you happy? Kita very happy. Coach Justin, thank you ya. Thank you. Terima kasih. Terima kasih juga. Terima kasih Coach. Terima kasih. Thank you ya. Saya selalu sudah beri kesempatan. Sampai ketemu lagi di kesempatan yang lain. Dan pemirsa, kita berpisah sampai di sini. Jangan lupa saksikan terus Downcast hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Geyser. Dan saya Don Bosco Selamat. Sampai jumpa. Bye-bye.